Pemirsa, kita masih dalam diskusi menyigi kartu sakti Jokowi. Sekarang kiainya Ruhut Polta Sitompul, Abu Bakar Al-Habsyi. Iya. Makasih Bang Karni. Ini tema sebenarnya sudah agak telat Bang Karni. Karena KPK ini menganggap kemarin Pak Pandu itu mengatakan sudah clean and clear, dia bilang. Kenapa? Karena katanya sudah diperiksa halal dan thayyib gitu ya. Halal arti tidak korupsi, thayyib katanya sudah benar proseduralnya. Tapi memang yang jadi pertanyaan adalah bahwa sesungguhnya permasalahan ini cukup serius sebenarnya di tema ini. Karena semangat yang begitu serius dari Pak Jokowi yang ingin begitu cepatnya menjalankan program kerja sampai melupakan peran tata negara, tata keramanya, yaitu peran parlemen, peran eksekutif. Nah, kita tahu bahwa program yang disampaikan oleh beliau ketika kampanye, mulai dari Jakarta malah, ya, terus sampai kampanye di kemarin, program KIP, KIS, KKS, prinsipnya ini program baik semua Bang Karni. Karena memang pro rakyat sebenarnya intinya. Yang kita masalahkan ini adalah khususnya kita yang di parlemen ini, kita ini sebagai pengawas. Pengawasan kita tuh harus jelas dan clear untuk menyatakan ini benar nggak tata aturan mainnya. Sesuai dengan payung hukum atau enggak? Itu permasalahannya. Dan pola yang dilakukan itu sesuai dengan perundang-undangan enggak? Gitu. Jadi tadi yang udah diungkap semua oleh Pak Yusril, Pak Fuad, semua yang tadi diungkap, termasuk yang dari kawan-kawan Dolvi dan Eva, ya. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya jadi ada tanda tanya gitu. Kenapa proses program ini kok begitu semangatnya, begitu cepatnya sambil menyeruduk aturan, akhir-akhir begitu. Apa yang diseruduk aturan itu adalah yang pertama adalah tentang program itu sendiri. Dengan dalam waktu yang begitu cepat, 2 pekan, menurunkan program dengan angka yang 6,4 triliun dengan angka yang untuk 1.289 kartu dan sebagainya. Kalau bicara BPJS, bicara tentang program pendidikan yang 20% itu sudahlah, itu sesuai dengan undang-undang. Apa yang dilakukan oleh di era SBY itu undang-undang. Dilanjutkan oleh Jokowi itu bukan masalah program SBY, itu program yang ada di undang-undang gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau yang dikatakan dananya dari mana, disebut katanya APBNP. Oke, APBNP kalau sampai Desember. Pertanyaannya adalah, adakah tadi yang disebut oleh kawan-kawan tadi, nomenklaturnya? Nggak ada tuh kalimat Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, KKS dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir singkat saja, ini kan sebenarnya cuma ganti kulit aja gitu. Ya, programnya tuh sama sebenarnya. Nah, cuma permasalahannya adalah terlalu kesusu sehingga nubruk-nubruk. Karena nubruk-nubruk inilah yang mungkin jadi ribut, menjadi pertanyaan. Kenapa kok semangat begitu cepat 2 pekan? Bagaimana tendernya? Bagaimana melakukan undang-undang Perpres 70 2012 ya? Terus bagaimana tentang undang-undang APBN? Gitu. Bagaimana tentang keuangan negara? Nah, ini permasalahannya. Jadi kalau soal programnya itu sendiri Bang Karni, oke lah, no problem. Yang kita khawatir, yang kita tidak inginkan, presiden yang kita cintai ini ternyata tahu-tahu kena kasus hukum gitu, cuman gara-gara salah prosedur gitu. Nah, ini yang kita nggak inginkan dan itu pengawasan penting dari kita. Nah, yang anehnya lagi, kok tumben KPK itu nggak garang dengan tema ini gitu. Biasanya kan kalau
udah menyangkut tender atau menyangkut apa aturan mainnya salah, oh cepet langsung dia. Nah mungkin seperti apa yang dikatakan Pak Fuad tadi mungkin kali. Karena yang lakukan Pak Jokowi jadi merasa aman gitu. Nah saya pikir ini juga jadi kontrol buat kita bahwa sesungguhnya yang dilakukan program yang bagus dengan semangat kerja, kerja, kerja. Oke, no problem. Kata Buya Hamka, kerja, kerbau di sawah juga kerja. Gitu. Itu Buya Hamka yang ngomong ya. Artinya kerja itu juga harus dengan aturan main yang benar sesuai dengan undang-undang. Begitu Bang Karni. Satu kata yang menarik saya tadi. Pertama kali Ustadz Abu Bakar Al-Habsyi bilang Pak Jokowi itu presiden yang kita cintai. Sekarang Pak Sodik. Baik. Pertama, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan penyediaan fasilitas layanan umum yang layak. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Itu amanat konstitusi. Tadi sudah dijelaskan tentang undang-undang sistem jaminan sosial, tentang undang-undang BPJS, saya tidak akan masuk ke situ, jelas sekali. Yang penting adalah bahwa program atau kegiatan ini adalah untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat kurang mampu dan miskin, ya, untuk diberikan perlindungan, dan negara harus hadir ya, dalam hal memberikan proteksi dan perlindungan terhadap layanan-layanan seperti itu. Nah, tadi dalam diskusi ini sudah banyak dipersoalkan dari mana sumber dananya. Ada yang bilang CSR dan sebagainya. Sangat jelas sekali. Tadi sore saya dapat data dari dari Menko PMK bahwa anggarannya itu jelas bukan dari CSR. Anggaran untuk melaksanakan program kartu Indonesia Pintar. Ya, ini saya dapat dari Mbak Puan tadi. Itu menggunakan anggaran bantuan siswa miskin BSM yang dianggarkan dalam APBN 2014 lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5,5 triliun. Itu anggaran dalam kaitan menyangkut masalah Kartu Indonesia Pintar. Lalu kemudian anggaran untuk melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat, KIS, menggunakan anggaran penerima bantuan iuran PBI Kesehatan yang dianggarkan dalam APBN tahun 2014 19,9 triliun, tadi sudah dijelaskan. Jelas. Lalu kemudian anggaran untuk bantuan non-tunai, simpanan keluarga sejahtera menggunakan anggaran yang telah tersedia dalam APBNP 2014 di Kementerian Sosial, dana cadangan perlindungan sosial 5 triliun, dan dana resiko fiskal 1,4 triliun. Itu anggaran, jadi tidak ada dari CSR dan sebagainya. Dan itu sudah disahkan lewat APBNP tahun 2014. Nah, dalam kaitan menyangkut masalah, tadi dipersoalkan menyangkut masalah nomenklatur dan sebagainya. Jangan lupa Bung, bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2013. Jelas sekali bahwa pemerintah tidak membutuhkan lagi pembahasan secara bersama-sama kalau itu menyangkut masalah kegiatan atau pergeseran anggaran. Ya. Kalau boleh saya bacakan di sini tentang putusan Mahkamah Konstitusi supaya semua kita paham. Ya. Supaya kita semua paham bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 11 tahun 2013 dalam perkara pengujian judicial review Undang-Undang nomor 27 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Keikutsertaan DPR dalam membahas RAPBN yang terperinci sampai dengan kegiatan dan jenis belanja, hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan yang seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya terperinci sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja. Adapun kegiatan dan jenis belanja merupakan urusan penyelenggara pemerintah negara yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai perencana dan pelaksana APBN. Itu dalam pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, menurut Mahkamah, kesimpulannya aja Pak. Ya, jangan dibaca menurut kata Mahkamah, apabila hanya mengenai pergeseran anggaran antar unit organisasi dan antar program, maka hal tersebut tidak diperlukan perubahan APBN dalam bentuk perubahan undang-undang APBN dan tidak perlu pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.
Itu putusan Mahkamah Konstitusi 35 tahun 2013. Itu dipahami Pak Abu Bakar. Ya. Kurang paham kali. Ya kurang paham tadi. Ya. Jadi apa ya program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera itu sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada. Nah, pertanyaan kita kemudian apakah dengan program ini atau kegiatan ini yang memang sangat mendesak dilaksanakan, kita perlu hargai dong, kita perlu apresiasi dong. Hanya dalam waktu 14 hari setelah dia dilantik ini sudah diluncurkan tentang janji-janji kampanyenya kemarin. Ya kan gitu, begitu cepat dan anggarannya sudah tersedia. Pagu anggarannya sudah ada. Tinggal dilaksanakan. Bahwa kemudian ada perubahan nomenklatur itu tidak ada masalah karena itu adalah jenis kegiatan. Dan itu dibenarkan dalam undang-undang. Cukup. Dibenarkan Mahkamah Konstitusi. Dibenarkan Mahkamah Konstitusi. Coba pertanyaan sedikit aja. Apa pertanyaannya? Oke lah, apa yang disampaikan Pak Suding itu benar soal nomenklatur. Sudah dibenarkan apalagi. Yang kedua, pertanyaan kapan tendernya? Yang 14 kartu itu kapan nyetaknya dan kapan Saya itunya? sudah sampaikan Jelaskan dulu tadi. sebentar. Di kartu itu udah ada SIM cardnya, ada XL Siatanya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa penggunaan anggaran dalam kaitan menyangkut masalah Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera itu diambil dari APBN dan itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Itu dimungkinkan. Pertanyaannya bukan uangnya, tendernya. Kapan tendernya? Jadi contoh gini, itu kartu sudah ada SIM cardnya, udah ada XL Siatanya. Nah ini gimana ceritanya? Kapan ini tendernya kartu ini dilakukan? Sesuai dengan Perpres 70 gitu. Penggunaan anggaran dari Kementerian Pendidikan di APBN ya tahun 2014 yang saya sampaikan tadi Bang Karni ada 5,5 triliun menyangkut masalah Indonesia Pintar, lalu kemudian juga tentang Kartu Indonesia Sehat 19,9 triliun. Itu anggaran diambil dari situ. Bahwa kemudian apakah itu dimungkinkan, apakah itu ditender, apakah tidak, saya kira itu menyangkut masalah teknis dan saya kira yang teknis-teknis inilah yang bisa menjawab itu. Makasih. Masalah itu selalu di teknis, do ingat ya. Baik, terima kasih. Ini kan susah ya toh. Politisi disuruh ngurusin tender apa segala macam, itu bukan bagian kita itu. Ya, makasih Pak Karni. Jadi memang program-program yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi JK ini kan program yang sifatnya sudah ada dalam konstitusi, sudah ada dalam undang-undang. Yang sebenarnya ini merupakan untuk menggeser dalam program untuk menaikkan BBM. Kan itu awal mulanya kan itu nih program nih. BBM itu mau naik apa bagaimana? Itu spekulasi itu, enggak ini tidak ada kaitannya dengan BBM apa segala Pak. macam. Anggarannya sudah ada. Itu Inilah hanya Bapak. spekulasi wacana aja bahwa ini dalam kaitan menyangkut masalah kenaikan BBM. Inilah Bapak ini kan. Makanya DPR Ya nggak makanya pernah mau ketika tenang. asumsi-asumsi jangan lalu kemudian jadi bahan Udah, perdebatan. Bapak mau Karena bicara terus. Kalau Bapak bicara saya diam. Silakan Bapak duluan. Udah, saya duluan. Silakan Pak Tenang, Haji. santai-santai dulu aja. tapi bicara dengan fakta dong. Ya, jangan Inilah yang asumsi. saya bilang nih, kan kadang-kadang kita ini mau damai-damai, mau baik-baik ngomong, terabas terus gitu. Makanya kata Pak Lut itu, apa DPR terbelah itu ya. Makanya santai aja Pak ini Pak. Kita dukung Jokowi JK ini. Tapi sebentar Bang Karni, saya izin Bang Karni, Pak Aji sebagai Ketua Komisi 3, kita harus segera RDP panggil KPK. Kenapa masalah sapi cepat banget dia? Masalah sapi. Masalah ini kok kurang cepat, kan begitu. Tolong nanti kita undang RDP, Iya, iya. Abraham Samad dan kawan-kawan. Itu saran baru gitu ya. Nanti kita jadi catatan. Jadi kita prinsipnya gini lah. Bahwa program ini pada prinsipnya bagus untuk masyarakat. Jangan sampai program ini pada saat pelaksanaan, masyarakat datang ke rumah sakit tidak siap. Itu yang terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kartu KKS ini pada saat masyarakat mau ambil, tidak siap ini. Apapun tadi yang dijelaskan pro dan kontra, oke lah kita pahami aja udahlah, oke kita pahami. Tadi disampaikan oleh Pak Suding, Ibu Eva, Pak Dolvi, ya udahlah kita ikutin aja. Nanti kan ada pemeriksaan BPK. Nanti kalau tadi yang saran Pak Ruhut ada kepolisian, ada jaksa, ada KPK, silakan kan begitu. Kalau tadi putusan MK yang Pak Suding sitir mengenai Satuan 3 memang begitu bunyinya.
Bahwa perubahan-perubahan itu silakan. Dari pemerintah mengatur proses teknis pelaksanaannya itu sendiri. Silakan, dia lakukan. Namun yang menjadi catatan kita tidak boleh lupa bahwa pergeseran ini awalnya tadi saya sampaikan. Tolong Pak Suding jangan potong saya dulu nih. Soal BBM tadi saya bilang. Kan begitu pergeseran ini. Yang sebenarnya secara BBM itu hitungan-hitungan secara ICP bahwa minyak dunia di neraca anggaran kita itu 105 ICP kita. Tapi sekarang kan hanya 85, sekitar 82 sampai 85. Yang secara objektivitas ICP itu turun dari budget ICP kita 105 sebenarnya tidak usah naik. Tapi kan untuk merealokasi boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, namanya pemerintah punya kebijakan. Nah realokasi ini bagaimana? Inilah untuk pergeseran yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dari KPS 9 juta plus usulan itu nanti kalau mau ditambahkan dari mana? Dari APBNP 2015 realokasi inilah yang akan didorong. Kan begitu, tujuannya ke situ. Nah apakah ini akan disetujui oleh DPR? Saya rasa kami dari DPR apabila untuk kepentingan masyarakat pasti kami setuju. Tinggal pelaksanaan jangan sampai menyimpang. Itu. Nah juga saya minta tolong digarisbawahi mungkin teman-teman bahwa ini bukan program Pak SBY, bukan program Pak Jokowi, tapi ini program pemerintah negara Republik Indonesia. Yang ini disetujui dalam konstitusi. Jadi janganlah, kami tidak mau meneruskan program SBY. Bukan, ini bukan program SBY. Ini program negara. Yang dituangkan dalam konstitusi harus dijalankan dan harus dilaksanakan. Gitu aja Pak Suding, sabar-sabar itu. Makasih Pak. Pak Suding ada yang mau ngomongin? Dia kan sudah benarkan semua tadi Bang Karni. Jadi udah damai ini? Ya, udah ya. Artinya dia membenarkan apa yang saya sampaikan gitu. Bukan, DPR. Bahwa itu tidak ada kewenangan DPR di situ. Enggak udah kita benarkan apa kata Suding. Cuma tender aja yang belum jelas. Mahkamah Konstitusi. Tender aja yang belum Itu jelas. kan teknis. Oh, Tidak iya, perlu lagi pembahasan Itu secara Pak bersama-sama. Fahmi punya urusan. Bukan Pak Suding. Kalau teknis nggak masalah gitu ya. Saya hampir bikin judulnya ini. DPR kita semakin lucu. Ternyata nggak jadi lucu. Kita rehat saja.